个名额给了叶云飞。两个，气死我了！气死我了！欢迎你们随时来讨教。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Ascendan of the Nine Sun, tepatnya episode 13. Untuk di part sebelumnya, kedatangan Yunfei sebagai murid Sekte Tia Yuan, dan dia adalah salah satu orang yang mendapati slot memasuki dunia kecil Tia Yuan, sangatlah tidak disukai oleh para murid. Alasannya, dia baru saja masuk tetapi mendapati slot tersebut. Sedangkan ya, untuk para murid yang berjuang keras, belum tentu mendapatinya. Jadi ya, seluruh para murid ingin sekali menyingkirkannya guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tetua Du sebagai tetua puncak emas benar-benar begitu sedih karena pertarungan mereka ini menghancurkan hutan bambunya. Alhasil ya, mereka berdua langsunglah ditempeleng dan dia tahu kalau merekalah yang memulai terlebih dahulu. Dan Tetua Du meminta penjelasan dengan detail. Datanglah adiknya Ling Tianyu, yaitu Ling Tianyi. Alasan kakaknya menyerang Yunfei karena Tetua Du memberikan satu kuota kepada Yunfei terlebih dahulu guys. Dan untuk Ling Tianyu inginlah mengambil kota tersebut untuklah adiknya. Karena Ling Tianyi terlahir dengan tubuh yang begitu lemah. Dan inilah kesempatan dia untuk memasuki dunia kecil Tianying. Jika kesempatan ini tidaklah diambil olehnya, maka ya kultivasinya akanlah benar-benar terhambat. Dan Yunfei ini berasal dari luar. Atas dasar apa Yunfei dibegitu istimewakan? Balasan dari Tetua Du kalau kuota untuklah Yunfei telah ditentukan oleh Sekte Tianyuan, bukanlah berasal darinya. Untuk Ling Tianyi meminta kepada kakaknya tidak perlu untuklah mempermasalahkan ini semua. Lagi pula, memasuki dunia kecil Tianying begitu sangatlah bahaya. Dia yang begitu lemah sudah pasti akanlah menjadi beban. Melihat keteguhan hati dari Ling Tianyi membuat Yunfei teringat dengan masa lalunya. Dia juga terlahir dengan tubuh yang begitu lemah. Dan sebetulnya, dia juga tidaklah pantas untuk mendapati kota dunia kecil Tianying. Dia ini adalah orang luar dan belum memberikan kontribusi yang besar bagilah sekte. Bagaimana bisa dia menerima kota ini? Di sisi lain, seluruh para murid berjuang mati-matian untuklah mendapati kota tersebut. Jadi ya, Yunfei rela melepaskan kota dunia kecil Tianying yang telah diberikannya. Jadi, Yunfei akanlah mengikuti semua syarat dan peraturan untuklah mendapati kota tersebut. Jadi ya, rencana dari Yunfei, dia inginlah sekali dianggap pantas untuk mendapati kota tersebut guys. Mendengar pernyataan dari Yunfei, membuat Tetua Du benar-benar kagum. Dan Yunfei meminta dia tidaklah bisa tinggal di tempat seperti ini. Karena ya, seluruh para murid puncak emas tidaklah menyukai dirinya. Dan Ling Tianyi memberikan sebuah saran, ada sebuah pondok jauh dari sini, mungkin ya pondok tersebut bisalah ditempati oleh mereka bertiga. Alhasil, Ling Tianyi lah yang akan menjadi pemandunya. Sedangkan untuk Tetua Du akanlah beristirahat. Jika ada masalah ataupun yang macam-macam kepadanya, carilah dia di aula Ji Yuan. Selagi di dalam perjalanan, ada seekor rubah yang sangatlah penasaran dengan Yunfei karena dia merasakan memiliki kekuatan jiwa yang sangatlah kuat. Begitu juga dengan Yunfei merasakan adanya aura siluman berada di dekatnya guys. Kemungkinan terbesarnya rubah ini adalah perwujudan dari siluman rubah yang telah disegel di hutan terlarang ya. Singkatnya, mereka pun telah berada di pondok pertapaan. Perlu diingat, puncak emas dijuluki sebagai puncak yang palinglah miskin. Jadi, pondoknya ini ala kadarnya. Beruntungnya saja, pondok yang mereka tempati memiliki sebuah kolam berisikan banyak sekali ikan. Dan Yue menawarkan diri
kalau dia akanlah memasak malam hari ini. Mendengar itu ya, Zhoumu dan Yunfei langsunglah geleng-geleng kepala karena makanan dari Yue sungguhlah tidak enak. Lebih tepatnya, tidak layak untuklah dimakan ya. Dan Lin Tianyi menawarkan diri kalau dialah yang akan menangkap ikan. Di sini, dia ternyata pengendali logam emas. Yunfei yang melihatnya dibuat begitu sangatlah kagum. Meskipun tubuh dari Lin Tianyi begitu lemah, tetapi ya pengendaliannya sungguhlah begitu luar biasa. Dia yakin kalau puncak emas ini memang memiliki keunikannya tersendiri. Dan pada malam harinya, yang masak ikan adalah Zhoumu, bukanlah Yue. Mendengar ini, Yunfei menghela napas dengan lega. Akan tetapi, masakan Zhoumu yang begitu enak haruslah terganggu dengan kedatangan Long Yingying. Bahkan, makanannya dilahap sampai habis. Tidak sampai di situ, Long Yingying juga menanyakan di mana dapurnya. Dan Yue langsunglah mengajaknya untuk makan di dapur. Berbeda dengan penglihatan dari Lin Tianyi, masakan dari Zhoumu saja sudah begitu enak. Apalagi dengan Yue yang notabene adalah seorang wanita. Pasti jauh lebih enak. Mendengar ini ya, Zhoumu dan Yunfei hanya bisa cengar-cengir doang guys. Baru aja diperbincangkan, terjadinya sebuah ledakan dari arah dapur. Dan Long Yingying serta Yue keluar dengan membawa makanan. Lantas, Yunfei beralasan kalau dia belumlah pergi menghadap para pemimpin puncak. Jadi ya, dia akanlah melapor terlebih dahulu. Melihat ini, Zhoumu langsunglah menyusulnya. Kini yang tersisa adalah Lin Tianyi dan Long Yingying. Ketika dibuka, mereka berdua sungguhlah terkejut, terutama untuklah Lin Tianyi. Dia berteriak untuk meminta pertolongan. Untuk Yunfei dan Zhoumu yang telah berada di luar, telah menebak kalau Lin Tianyi tidak akanlah kenapa-napa. Paling buruknya, dia tidak akanlah keluar selama 3 hari di kamar mandi. Lalu mereka membahas untuklah rencana selanjutnya. Esok hari, Yunfei meminta kepada Zhoumu pergi ke pasar untuklah membeli lebih banyak darah dan esensi hewan iblis. Dengan bertujuan untuklah meningkatkan level kedua dari teknik menempa tubuh penyatuan darah iblis langit. Keesokan harinya, di puncak air, Zhen Shuai memberikan sebuah laporan kalau bawahan dari Yunfei telah memberi beberapa obat-obatan. Tampaknya kalau Yunfei segera menerobos. Mendengar ini ya, Li Yizheng mempunyai sebuah rencana, yaitu menghabisinya selagi dia melakukan penerobosan. Sehingga senjata pusaka puncak air dikeluarkan, yaitu pedang sakti air ilusi. Sementara untuk Zhoumu yang telah berhasil mengumpulkan bahan-bahan, dia terkejut kalau kultivasi dari Yunfei sedikitlah berbeda. Sebab Yunfei sedanglah dimasak dan Zhoumu diperintahkan untuklah menabur semua bahan-bahan ke dalam kuali dan meminta jangan biarkan siapapun orang untuklah masuk. Jika ada yang masuk dan mengganggunya, maka ya dia akanlah mati terkena energi spiritual yang berlawanan. Sehingga mereka berdua langsunglah berjaga di luar. Sayangnya, mereka berdua benar-benar lengah. Seekor rubah kecil berhasil menarik perhatian mereka guys. Sehingga ya mereka pun mengejarnya dan meninggalkan tugasnya. Namun ya mereka berdua berhasil untuklah menangkapnya. Bahkan Yue langsunglah memeluknya, membuat siluman rubah ini merasakan rasa yang begitu nyaman. Namun ya, dia tetaplah tidak terima, nantinya dia akanlah menjadi budak bagi para manusia. Sehingga dia pun langsunglah menggigit Yue. Siapa sangka Yue menahan rasa sakitnya dan tetaplah mengelus-ngelus tubuhnya. Dan dia meminta tidaklah perlu takut kalau mereka berdua tidak memiliki niat jahat. Dan mereka memberikan makanan kepada rubah tersebut. Hal ini membuat siluman rubah langsunglah mempunyai ide kalau dia akanlah tinggal di sini sembari mengawasi Yunfei. Sedangkan untuk pasukan puncak air yang telah diketuai oleh Li Yizheng akhirnya tiba di puncak emas.
Jadi ya, untuk hari ini, dia akanlah menghabisi nyawanya. Tanpa babi bu, Yi Cheng memerintahkan keempat murid untuklah menyingkirkan mereka berdua. Sayangnya, keempat murid ini benar-benar begitu keroco menghadapi IWR dan Zomu yang baru saja belajar kultivasi sama sekali tidaklah bisa menghadapinya, guys. Namun, mereka berdua melakukan sebuah kecurangan. Alhasil ya, Zomu dan IWR haruslah terluka parah. Bahkan pedang sakti air ilusi juga dikerahkan. Serangannya yang menembus ruangan sungguhlah mengganggu kultivasi dari Yunfei. Dia tahu kalau Zomu dan IWR sedanglah dalam bahaya. Namun ya, posisi dia sekarang ini telah berada di tahap krusial. Jadi ya, jika dia melepaskannya, maka dialah yang akan terluka parah. Jadi, dia tetaplah melanjutkan kultivasinya, guys. Sedangkan untuk Zomu, dia tetaplah bangkit berdiri dan menjalankan tugas semestinya. Untuk Li Yicheng, memang sudahlah berniat untuk menghabisi Yunfei. Dia langsunglah mengerahkan serangan terkuatnya, yaitu tebasan yang begitu besar. Dan kita bersambung untuklah di episode 13. Lagi dan lagi, scene terakhir selalu ngegantung. Ya, sudah biasa guys. Sudah 13 episode berlalu, kalau Yunfei memang selalu ngegantung dan ngegantung. Jadi, untuk preview di part berikutnya, Yunfei berhasil untuklah menerobos dan memberikan pelajaran kepada Li Yicheng. Namun ya, tidak sesuai ekspektasi dan dugaan kalian kalau Li Yicheng masih diberikan kesempatan untuklah hidup. Namun dia terluka parah dan dirasuki oleh siluman rubah. Sehingga dia pun dibawa ke hutan terlarang. Bahkan ya, dia memancing Yunfei untuklah menghancurkan pagoda yang telah menyegel dirinya, guys. Jadi pada intinya, Li Yicheng akanlah menjadi musuh utama dari Yunfei selama berada di sekte Tianyuan. Intinya, dia tidak akanlah berakhir dengan mudah. Jadi ya, cerita untuk beberapa episode ke depan akanlah terus berputar-putar antara Li Yicheng dengan Yunfei. Alasannya guys, karena Li Yicheng memiliki latar belakang sebagai keluarga kerajaan. Lebih tepatnya, dia adalah tuan muda. Ya, kalian tahu lah ya, kalau yang namanya tuan muda pasti sangatlah sulit untuk dihabisi. Meskipun terlihat begitu sangatlah lemah, namun sebuah studio tidak akanlah membuat seorang tuan muda dari kerajaan mati dengan begitu mudah, guys. Jadi ya, dia akanlah dibuat tetap bertahan hidup dan teruslah mengganggu MC utama. Sebenarnya, udah ketebak di setiap studio Tonghua ada tokoh-tokoh seperti ini sebagai pembuat masalah bagi MC utama. Udah lemah, sama sekali tidak dihabisi oleh MC utama, guys. Iya, sebenarnya sebagai pendorong dari alur ceritanya juga sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 两个，气死我了！气死我了！欢迎你们随时来讨教。剑